Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Yono dengan NIM 253600003. Berkaitan dengan salah satu syarat akademik mata kuliah Manajemen Operasi Teknologi Pelaksanaan dan Pemeliharaan Konstruksi Berkelanjutan, program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jana Badra, dosen Dr. Tania Enda Bakti STMT. Di sini saya mau memaparkan teknologi pelaksanaan konstruksi bangunan Bendung Bendo Ponorogo. Konstruksi bangunan ini merupakan elemen strategis dalam pembangunan infrastruktur karena mencakup bendungan, irigasi, tanggul pantai, embung, pelabuhan, serta fasilitas pengelolaan air yang berfungsi menjaga ketahanan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Kompleksitas faktor lingkungan, geologi, dan hidrologi menjadikan pembangunan bangunan air sebagai salah satu bidang rekayasa yang paling menantang. Pentingnya teknologi dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan air, studi kasus Bendungan Bendo, menunjukkan bahwa krusial teknologi dalam mengatasi kompleksitas pekerjaan, penerapan teknologi modern termasuk geotechnical monitoring system, BIM, peralatan berkapasitas tinggi, dan sistem pengendalian mutu digital memungkinkan pelaksanaan konstruksi yang lebih presisi, efisien, dan aman. Relevansi dengan tantangan iklim dan kebutuhan infrastruktur. Perubahan iklim ditandai oleh meningkatnya variabilitas curah hujan, intensitas banjir, dan periode kekeringan menuntut pembangunan bendung yang lebih adaptif, presisi, serta tahan terhadap ketidakpastian hidrologis. Dalam konteks bendung bendo, teknologi konstruksi modern berperan krusial untuk memastikan bahwa desain dan pelaksanaan pembangunan mampu mengakomodasi skenario iklim ekstrim melalui pemodelan hidrologi berbasis data, sistem pemantauan geoteknik secara real time, serta pengendalian mutu yang lebih akurat. Teknologi pelaksanaan konstruksi adalah keseluruhan sistem dari proses penerapan alat, metode, sistem manajemen, inovasi teknis, dan pengetahuan yang diterapkan untuk mengubah desain rekayasa menjadi struktur fisik. Seiringnya dengan perkembangan zaman, teknologi konstruksi telah berevolusi dari sekedar alat pendukung menjadi komponen esensial yang menunjukkan presisi, efisiensi waktu, dan keselamatan kerja. Inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah meningkatkan kemampuan untuk membangun infrastruktur yang lebih aman dan keberlanjutan. Elemen utama dalam teknologi pelaksanaan konstruksi yang pertama adalah peralatan dan mekanisasi, mencakup seluruh mesin dan alat berat, membantu percepatan pekerjaan guna meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah metode kerja, cara sistematis yang digunakan untuk menyampaikan pekerjaan melalui dari tahap perencanaan hingga tahap finishing. Yang ketiga adalah pengendalian mutu, memastikan setiap material, alat, dan proses sesuai dengan spesifikasi teknis. Yang keempat adalah teknologi digital dan sistem informasi, membantu mempercepat perencanaan, visualisasi, pemantauan, dan pengendalian keputusan. Yang kelima adalah keselamatan dan manajemen risiko. Pelaksanaan konstruksi harus memenuhi standar keselamatan kerja atau K3 agar aktivitas berjalan aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Yang keenam adalah sumber daya manusia. Meskipun teknologi dominan akan tetapi kemampuan manusia tetap menjadi inti keberhasilan konstruksi. Hubungan teknologi dengan efisiensi waktu, biaya, dan keberlanjutan proyek. Di sini saya coba tampilkan dari indikator, teknologi, metode pelaksanaan, hubungan kualitas, dan hubungan keselamatan kerja. Indikator pertama adalah efisiensi waktu dengan teknologi drone mapping, BIM, alat berat, serta monitoring digital. Dengan metode pemetaan query, jalur hauling, dan pengawasan proses harian, koordinasi antar zona timbunan, dan deteksi dini kesalahan desain dan lapangan. Untuk kualitas hubungannya adalah waktu pelaksanaan lebih terjaga, hubungan keselamatan kerja, kesalahan kerja dapat menghemat seluruh progres konstruksi,
maka perlu penerapan ketiga seperti sistem jalur hauling satu arah, peringatan dini banjir di cover dam, dan penggunaan APD standar. Indikator kedua adalah efisiensi biaya dengan sistem digital batching, memperhatikan volume timbunan lebih akurat, pemakaian alat berat lebih optimal, uji mutu otomatisasi, hindari kesalahan, potensi bahaya teridentifikasi sebelum terjadinya kerusakan. Hubungan kualitasnya adalah mutu yang baik mengurangi kerusakan alat, pemborosan material, biaya klaim dan perbaikan, hubungan keselamatan kerja, yaitu kesalahan menimbulkan biaya tambahan seperti biaya pengobatan, kehilangan alat produksi, kerusakan alat material, penalti, dan klaim. Yang ketiga adalah keberlanjutan proyek, material timbunan lokal masih rework sehingga konsumsi energi dan material lebih rendah, pemakaian sensor monitoring, optimasi penambangan dan reklamasi tambang kuari. Untuk hubungan kualitasnya adalah kualitas yang tepat menjamin struktur memiliki umur layanan yang panjang, resiko kerusakan kecil, dan ketiga adalah kebutuhan perawatan yang rendah. Hubungan keselamatan kerjanya, ketiga yang efektif mendorong operasional yang stabil, budaya kerja yang aman, yang ketiga adalah perlindungan lingkungan dan pekerja. Profil Bendungan Bendo, berlokasi terletak di Dusun Bendo, Desa Ngindang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bendungan ini membendung Sungai Kenyang atau anak Sungai Madiun. Dengan sejarah dan pembangunan, Bendungan Bendo ini adalah proyek strategis nasional. Kontrak awal pembangunan di 2013 dan mulai konstruksi sekitar 2015-2016 dan diresmikan di tanggal 7 September 2021. Konstruksi dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, Hutama Karya, dan Nindya Karya. Spesifikasi teknis bendungan yaitu tipe urukan batu, tinggi bendungan di 74 meter, kapasitas tampung di 43,11 juta meter kubik, luas genangan di 170 hektar, dan panjang bendungan di 337,58 meter, dan lebar dasar sekitar 15 meter. Manfaat dan fungsi menyediakan air irigasi sekitar 7.800 hektar sawah di Ponorogo dan Madiun, pasokan air baku sekitar 370 liter detik untuk kebutuhan domestik atau industri, mampu mereduksi banjir kurang dari 31%, potensi tenaga listrik sebesar 1,56 megawatt, ketahanan pangan dengan adanya irigasi tambahan diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian di indeks tanam. Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai destinasi wisata lokal. Ruang lingkup Bendungan Bendo yang pertama adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan pengalihan aliran, pekerjaan galian dan persiapan pondasi, pekerjaan tubuh bendungan, pekerjaan pelimpah, pekerjaan bendungan terowongan, pekerjaan instalasi mechanical electrical, pekerjaan instrumen bendungan, pekerjaan drainase, proteksi lereng dan landscaping, pengoperasian awal dan pemeliharaan, serta administrasi dan pelaporan. Metode kerja Bendungan Bendo yang pertama adalah pekerjaan persiapan, membersihkan area sungai dari batu besar, vegetasi, dan sedimen, penentuan elevasi dan crash cover dam berdasarkan data hidrologi dan desain teknis, mobilisasi alat berat seperti eskavator, dump truck, bulldozer, dan roller. Pekerjaan timbunan untuk yang kedua adalah penimbunan dilakukan secara bertahap, di setiap lapisan dipadatkan menggunakan vibro roller. Kemiringan lereng ditentukan sesuai dengan desain untuk menjaga stabilitas terhadap erosi dan beban air. Yang tiga adalah pengalihan aliran sungai. Aliran sungai ini dialihkan melalui saluran pengelak atau terowongan pengelak. Pemasangan revetment pada bagian tertentu dilakukan untuk mencegah penggerusan akibat percepatan air. Pengendalian rembesan, pemasangan cut-off trash untuk mengurangi rembesan bawah, penggunaan geoteksil atau clay untuk mengontrol
permeabilitas material timbunan. Monitoring rembesan dilakukan secara berkala untuk memastikan kestabilan cover dam. Yang kelima adalah pemeliharaan masa konstruksi, insepsi harian bertahap, kondisi lereng, puncak, cover dam, dan elevasi pergenangan, penanganan erosi dengan penambahan riprap atau perkuatan lain jika diperlukan, kesiapsiagaan terhadap banjir musiman dengan menyediakan jalur pelimpasan darurat. Alur konstruksi utama, yang pertama adalah pekerjaan persiapan lahan, seperti pembersihan, pengubasan tanah atas, pekerjaan pondasi dan galian pondasi, penyiapan pondasi. Yang ketiga adalah pekerjaan penggunaan pelengkap, bangunan pelengkap, konstruksi terowongan pengelak, konstruksi pelimpah, dan yang keempat adalah pekerjaan tubuh bangunan itu sendiri atau bendungan itu sendiri, dari pengambilan material hingga pemadatan dan pengujian mutu. Pekerjaan timbunan tubuh bendungan, pelaksanaan bendungan bendung berfokus pada pekerjaan inti bendungan urugan dan seluruh pendukung lainnya seperti terowongan pengelak dan pelimpah, dengan mengutamakan kualitas pemadatan, stabilitas lereng, dan manajemen proyek yang efisien. Tipe bendungan bendo dengan timbunan zona inti tegak, yaitu zona inti tengah, dan zona material dibagi menjadi 5 bagian yang berbeda fungsi. Yang pertama adalah inti tegak, timbunan inti kedap air, zona 2 material halus, zona 3 timbunan random, zona 4 timbunan batu, dan zona 5 adalah timbunan batu pelindung. Nah, ini adalah zona pertama dengan timbunan inti kedap dengan pengendalian mutu dari uji kepadatan timbunan random, dan uji permeabilitas timbunan. Pengurukan zona ketiga, timbunan random dengan ketentuan material ukuran lebih dari 40 cm. Untuk zona keempat, timbunan batu dengan ketentuan material lebih dari 100 cm. Untuk zona kelima adalah timbunan batu pelindung. Selanjutnya adalah pekerjaan terowongan pengelak. Saluran pengelak bendungan bendor merupakan fasilitas sementara yang dibangun untuk mengalirkan debit Sungai Kenyang selama tahap konstruksi, berfungsi untuk mengalihkan aliran sungai dari area kerja utama, menjamin kelancaran konstruksi, mengurangi resiko banjir yang dapat merusak pekerjaan sementara. Panjang terowongan ini di 453 meter, diameter luar di 6,9, diameter dalam di 5,5, dan tebal dinding 0,7. Selanjutnya adalah pekerjaan pelimpah, berfungsi untuk melimpahkan kelebihan air dari bendungan ke hilir agar tidak meluap melewati puncak bendungan, menjaga kestabilan bendungan karena bendungan tipe urugan. Nah, ini adalah eh, bangunan pelimpahnya dengan panjang 65 meter, lebar saluran di 20 meter, dan panjang saluran peluncur di 138,87 meter. Berikut adalah animasi 3D Bendungan Bendo Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah Sungai Bengawan Solo saat ini melanjutkan pembangunan infrastruktur Waduk Bendo yang berlokasi di Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Waduk yang dibangun di atas lahan seluas 296,31 hektar ini terbagi atas daerah genangan yang mempunyai luas tangkapan air 120,63 km persegi dan panjang sungai 24 km serta volume total waduknya mencapai 43,11 juta meter kubik dengan tipe waduknya lapisan kedap air bagian tengah dan tinggi maksimum 71 meter dari dasar sungai. Pembangunan Waduk Bendo yang direncanakan selesai pada tahun 2018 oleh Kementerian PUPR ini diharapkan Kabupaten Ponorogo mampu untuk mengembangkan sumber daya air guna memenuhi berbagai keperluan masyarakat untuk penyediaan air irigasi, air baku domestik, dan industri, daerah wisata sekaligus sebagai pengendali banjir. Nah, ini adalah timbunan utama, yang di tengah ada timbunan inti, yang tipe timbunan ini di tinggi 74 meter, dan ini adalah bangunan pelimpah dengan saluran lebar 20 meter, panjang saluran di 300-an meter.
Lanjut, inovasi dan tren terkini. Yang pertama adalah teknologi perencanaan dan pemodelan. Dengan teknologi BIM digunakan untuk perencanaan desain 3D, simulasi urutan konstruksi, dan visualisasi proyek secara keseluruhan yang meningkatkan presisi dan efisiensi. Yang kedua adalah sistem informasi geografis atau drone survey, digunakan untuk pemetaan topografi detail, perhitungan volume material secara cepat dan akurat. Yang kedua adalah teknologi pelaksanaan dan pemadatan, menggunakan eskavator atau dump truck dengan kapasitas angkut yang optimal untuk mempercepat mobilisasi timbunan material. Teknologi pemadatan berbasis frekuensi, penggunaan vibratory roller dengan sistem kendali frekuensi dan amplitudo yang presisi untuk memastikan kepadatan material timbunan tercapai sesuai spesifikasi. Yang ketiga adalah material tubuh khusus, pemanfaatan material filter dan drainase yang terseleksi ketat untuk mengontrol rembesan dan mencegah erosi inti tubuh bendung. Yang ketiga adalah teknologi pemantauan dan pengendalian mutu, teknologi geotechnical monitoring system, pemasangan instrumen real time di dalam tubuh bendung dan pondasi, sistem pengendalian mutu digital menggunakan alat uji lapangan dan integrasi data pengujian material secara digital untuk memastikan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah analisa stabilitas lereng, penggunaan perangkat lunak khusus untuk menganalisis stabilitas lereng bendungan utama dalam berbagai skenario beban, tantangan dan solusi. Tantangan kestabilan dan deformasi. Solusi teknologi digunakan adalah geotechnical monitoring system, memasang instrumen secara real time untuk memantau deformasi tekanan air pori dan penurunan. Data ini memungkinkan tindakan korektif segera jika terjadinya pergerakan yang tidak terduga. Cover dam yang dirancang secara detail dan diverifikasi stabilitasnya menggunakan perangkat lunak geoteknik, efisiensi logistik dan pemadatan, mengidentifikasi dan mengelola bro area dan query yang spesifik, serta menggunakan armada dump truck berkapasitas tinggi untuk alur material yang efisien, presisi pemadatan inti, menggunakan water tank dan uji kepadatan lapangan. Kadar air ini dikontrol ketat menggunakan water tank dan diuji di lapangan menggunakan metode SENCON dan diulangi di setiap lapisan timbunan maksimal 30 cm untuk memastikan kepadatan optimal. Presisi geometri dan koordinasi, BIM memastikan semua struktur di bendungan sesuai dengan desain 3D, meminimalkan kesalahan di lapangan dan mengkoordinasikan pekerjaan berbagai zona material. Kualitas material timbunan, melakukan pengujian material secara periodik untuk memastikan ukuran partikel dan kualitas material memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan. Penutup, pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk bendungan bendo, menegaskan bahwa teknologi memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keselamatan pelaksanaan konstruksi. Berbagai inovasi dan teknologi terkini dimulai dari penggunaan alat, sistem instrumen berbasis sensor tinggi, BIM, hingga drone mapping telah terbukti mendukung percepatan pekerjaan dan meningkatkan ketelitian dalam pengendalian mutu. Keberhasilan bendungan bendo tidak terlepas dari integrasi teknologi yang mampu menjawab tantangan geologi, hidrologi, keselamatan kerja, serta adaptasi terhadap dinamika perubahan iklim. Kesimpulan, teknologi konstruksi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan proyek besar seperti bendungan karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan. Inovasi teknis pada bendungan bendo seperti penggunaan alat instrumen monitoring, penggunaan BIM, berperan penting dalam mempercepat pekerjaan dan meningkatkan integritas struktur. Yang ketiga adalah tantangan pelaksanaan konstruksi bendungan, mulai dari kondisi tanah, debit sungai, cuaca ekstrim, hingga isu lingkungan dapat diatasi melalui penerapan metode konstruksi yang tepat dan manajemen resiko yang komprehensif. Solusi efektif berasal dari integrasi teknologi, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi perencanaan, sehingga konstruksi berjalan sesuai dengan standar dan aman bagi masyarakat serta lingkungan. Saran,
Penerapan teknologi digital seperti BIM, GIS, dan drone perlu ditingkatkan dan dijadikan standar nasional dalam pembangunan bendungan. Teknologi hijau dan material ramah lingkungan sebaiknya diperluas penggunaannya untuk mengurangi dampak lingkungan jangka panjang. Sistem monitoring yang real time harus diperkuat, termasuk pemasangan instrumen tambahan untuk mendeteksi potensi kegagalan infrastruktur sejak dini. Sistem monitoring secara real time harus diperkuat, termasuk pemasangan instrumen tambahan untuk mendeteksi potensi kegagalan struktur sejak dini. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan teknis khusus konstruksi bendungan, manajemen proyek digital, dan analisis geoteknik lanjutan sangat diperlukan. Yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan daerah aliran sungai harus semakin diperkuat agar bendungan dapat tetap aman dan berfungsi optimal dalam skenario iklim di masa depan. Sinergi antara teknologi dan manusia dalam proyek konstruksi merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan pekerjaan yang efisien, aman, dan berkualitas. Meskipun teknologi seperti BIM, drone, sensor geoteknik, dan alat berat modern mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, serta keselamatan. Teknologi tetap membutuhkan keahlian manusia untuk menafsirkan data, mengambil keputusan strategis, dan menyusun atau menyesuaikan metode kerja dengan kondisi lapangan. Manusia memberikan intuisi, pengalaman, dan kemampuan analisis, sementara teknologi memperoleh kapasitas melalui informasi secara real time dan mekanisasi yang presisi. Dalam proyek seperti Bandung Indo, sinergi ini terbukti mengurangi risiko, meminimalkan pekerjaan berulang, dan mendukung keberlanjutan. Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, efisien secara biaya, dan sesuai standar keselamatan serta mutu teknis. Untuk quotes-nya, proyek konstruksi yang sukses bukan hanya berteknologi tinggi, tetapi dioperasikan oleh manusia yang cakap dalam penggunaan teknologi tersebut. Daftar pustaka diambil dari Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air volume 4 nomor 1 tahun 2024. Data dan beberapa gambar diambil dari laporan kerja praktek Moh Bintang Faisal P dan laporan kerja praktek Harvetus Alfian Putra L dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait paparan teknologi pelaksanaan konstruksi bendungan studi kasus Bendo Ponorogo. Apabila ada kesalahan kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.